Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 38. Walladzina, dan orang-orang yunfikuna yang menginfakkan mereka amwalahum pada harta-harta mereka ria'an nasi, karena untuk pamer kepada manusia. Wala yu'minuna, dan tidak beriman mereka billahi, kepada Allah. Wala, dan tidak beriman bil yaumil akhir, pada hari akhir. Ayat 38 ini masih melanjutkan sifat orang yang sombong di ayat 36, yaitu orang yang sombong adalah orang yang mereka ini ketika menginfakkan hartanya bukan diniati libtigha'i wajhillah, bukan diniati untuk mencari ridho Allah, tetapi mereka sifatnya hanya untuk pamer. Bagaimana agar dia bisa mendapatkan sanjungan dari seseorang, supaya dikatakan orang yang dermawan dan lain sebagainya. Sehingga karena dia pamer, tidak niat untuk mencari ridho Allah, infak yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia. Di samping itu mereka juga tidak beriman kepada Allah. Artinya mereka tidak mentaati pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Perintahnya tidak dijalankan, larangannya tidak dijauhi. Dan mereka juga tidak mempercayai hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Nggak percaya adanya hari hisapan, nggak percaya adanya surga neraka, sehingga mereka dalam hidupnya itu berbuat semaunya. Yang punya kebiasaan seperti ini adalah orang-orang munafik, di mana mereka ini di dalam menjalani sesuatu itu secara lahiriah tampaknya adalah untuk mencari ridho Allah, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah berniat untuk pamer, bagaimana agar mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda pamer adalah dia semangat ketika banyak orang, tetapi tidak semangat ketika tidak banyak orang. Yang satu idza kana bin nasi wa yaksilu idza. Yang satu idza kana bin nasi, dia semangat ketika banyak manusia, wa yaksilu idza kana wahdah, dan dia malas ketika dia sendirian. Kenapa dia semangat ketika banyak orang? Ya, yang diharapkan adalah dia bisa mendapatkan sanjungan-sanjungan dari orang lain. Itu juga kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Waman, dan barang siapa yakun, yang menjadi asyaitonu, syaitan, lahu, baginya, qorinan, seorang teman, fasa'a,
maka jelek siapa setan korinan temannya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai teman dalam hidupnya, sebagai bukti bahwa dia itu menjadikan setan sebagai teman, bahwa dia lebih ngikutin apa kata setan. Lebih ngikutin apa kata setan. Artinya, yang dia jalani itu adalah tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya berarti dia ngikutin petunjuk setan. Padahal kita tahu, fasa akorina, bersahabat yang paling jelek adalah bersahabat dengan setan. Karena setan ini akan mengajak manusia dalam kesesatan agar kelak ketika mati bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Wa madza, mengapa? Alaihim, berat atas mereka. Lau amanu, seandainya beriman mereka billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wa anfaku, dan menginfakkan mereka mimma, sebagian dari sesuatu, razaqahum, yang telah memberi rizki pada mereka Allah. Mengapa mereka merasa berat seandainya mereka ini beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir? Apa yang mereka anggap berat untuk beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, sampai mereka ini tidak mau untuk beriman? Apa yang mereka anggap berat? Dan mengapa pula mereka ini tidak mau menginfakkan sebagian rizkinya ke jalan Allah? Mengapa? Ini sebuah pertanyaan yang tentu dengan mereka tidak beriman pada Allah dan pada hari akhir, dan dengan mereka tidak mau menginfaki sebagian rizkinya, itu akan diancam oleh Allah dengan ancaman neraka. Bahkan Allah, dan adalah Allah bihim, pada mereka, aliman, zat yang maha mengetahui. Artinya, bagaimana mengenai hati mereka, berimankah pada Allah atau tidak, Allah adalah maha tahu. Sehingga bisa jadi mereka ini secara lahir, ya, mereka menampakkan sebagai orang iman, idharul iman, tetapi dalam hati mereka adalah tidak mempercayai kepada Allah dan hari akhir. Allah tahu tentang itu. Demikian pula Allah juga tahu harta yang mereka infakkan untuk kelancaran agama Allah. Allah tahu. Tentunya dengan Allah tahu, fayujazihim, Allah akan membalas pada mereka, ya, dengan pahala yang banyak. Allah akan membalas pada mereka dengan surga. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, tidak menganiaya, artinya tidak mengurangi, mithqala dzarrah, seberat semut hitam. Artinya sesuatu yang sangat kecil. Seseorang ketika melakukan suatu amalan, sekecil apapun amalan itu, seandainya karena kecilnya tadi itu sampai dianggap sebesar semut, Allah tetap akan membalas amalan itu. Allah tidak akan mencurangi, Allah tidak akan mengurangi, Allah tidak akan menganiaya terhadap haknya seseorang. Wa in taku, dan jika ada apa dzarrah,
hasanatan berupa satu kebaikan. Yudha'ifha, sebagai jawab dari in, maka Allah akan melipat gandakan ha pada hasanah. Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan milladunhu, dari sisinya, memberikan ajran azima, pahala yang besar. Jika yang diamalkan itu adalah berupa kebaikan, meskipun sangat kecil nilainya yang dia amalkan, kebaikan yang sangat kecil, artinya hal-hal yang itu mungkin kelihatan sepele, kelihatan ringan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Bisa jadi satu kebaikan dilipatkan dengan 10 kebaikan. Sampai dengan 700 kebaikan. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar dari sisinya kepada orang tersebut. Intinya bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan seorang itu pasti akan ada balasan pahala dari Allah. Fakaifa, maka bagaimana, idza ji'na, ketika mendatangkan kami Allah, min kulli umatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, wa ji'na, dan mendatangkan kami Allah, bika, kepadamu Muhammad, ala haula, atas mereka umat kamu, aku datangkan syahidan, sebagai seorang saksi. Bagaimana keadaan orang-orang kafir besok di hari kiamat, yang mana pada saat itu setiap umat itu akan aku datangkan seorang nabi untuk memberikan penyaksian kepada umat tersebut. Dan pada saat itu pula aku akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi kepada umat-umat kamu. Kamu juga akan aku datangkan untuk memberikan penyaksian kepada umat kamu. Mana-manakah umat yang beriman dan manakah yang tidak. Tentunya bagaimana pula keadaan mereka umat kamu saat kamu datang untuk memberikan penyaksian kepada mereka. Saudara sekalian, dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa ada seorang sahabat Nabi ketika membaca ayat ini, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sahabat ini membaca di hadapan Nabi. Setelah itu Nabi bilang, sahabat, udah cukup. Begitu sahabat melirik ke arah Nabi, Nabi meneteskan air mata. Itu menunjukkan Nabi merasa bahwa Nabi akan bertanggung jawab, akan memiliki tanggung jawab yang sangat besar besok dari kiamat, di mana beliau oleh Allah akan dihadirkan untuk memberikan penyaksian kepada seluruh umatnya. Yaumaidin, di hari itu, yawaddu, akan mengharapkan alladzina, orang-orang kafir yang kufur mereka, wa'asamu, dan telah menentang mereka ar-rasul, kepada Rasul. Mereka berharap lautusawwa, seandainya diratakan bihim, dengan mereka, al-ardu, bumi. Di hari kiamat itulah orang-orang yang dulu sewaktu di dunianya kufur kepada Allah, Rasul,
Mereka juga menentang kepada Rasul karena mereka tahu akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Mereka berharap bisa menyatu dengan tanah. Atau mereka berharap bisa tenggelam ke dalam tanah, menyatu dengan tanah, sehingga mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa dari Allah. Sebagaimana yang diucapkan orang kafir dalam surat An-Naba, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap bisa menyatu dengan tanah sehingga tidak mendapatkan balasan apa-apa. Wala yaktumuna, dan tidak dapat menyembunyikan mereka Allah kepada Allah hadisan, pada cerita. Di hari kiamat itulah mereka tidak bisa untuk menyembunyikan sebuah cerita. Apapun yang sudah mereka lakukan, di sana semua ya, akan terkuak. Karena waktu itu mulut dikunci, yang oleh Allah disuruh bicara adalah semua anggotanya. Apakah itu tangan, apakah itu kulit, itu yang akan berbicara untuk memberikan kesaksian di hadapan Allah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang telah beriman, la taqrubu, janganlah mendekati kalian as-sholata, pada sholat. Artinya jangan melakukan sholat. Wa antum, sedangkan keadaan kalian sukaro, orang-orang yang mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga mengerti kalian, ma takulun, pada apa yang kalian katakan. Wala, dan jangan mendekati sholat, jangan melaksakan sholat, kalian junuban, keadaan junub. Illa, melainkan abiri sabil, orang yang keadaan menyeberang jalan. Bolehnya hatta taghtasilu, hingga mandi jinabat kamu sekalian. Hai orang iman, bahwa kalian jangan sekali-kali untuk mendekati sholat, artinya melakukan sholat, ketika kalian dalam keadaan mabuk. Keadaan mabuk. Sampai kalian sudah dalam keadaan sadar. Begitu sudah sadar, nah, kalian boleh untuk melakukan sholat. Demikian pula bahwa orang yang keadaan junub, apakah junub habis amal soleh dengan istrinya, atau habis mimpi, atau habis menjalani masa iddah, juga demikian tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Masuk ke masjid saja kalau orang itu keadaan haid tidak boleh. Kecuali kalau hanya menyeberang jalan, dalam arti dia ada suatu keperluan yang terpaksa harus melewati masjid karena nggak ada jalan yang lain. Itu boleh. Dia keadaan nggak sholat, keadaan dia perlu ke sana, nggak ada jalan lain kecuali harus lewat masjid. Kecuali itu nggak apa-apa, hanya lewat. Karena sababun nuzul ayat ini dulu diantaranya adalah rumah Rasulullah itu dengan Masjid Nabawi itu adalah satu tembok, pintu ada di situ, sehingga keluar masuknya rumah ini juga melewati masjid. Yang terjadi adalah Aisyah ketika nggak sholat, keluar masuk rumah adalah lewati masjid. Kecuali itu nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau masih ada jalan lain, ya tentunya sebaiknya lewat jalan yang lain. Nah, boleh untuk melewati masjid tadi kalau sudah mandi jinabat. Ayat ini adalah mansukh, adapun nasihnya yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Ayat 43 ini memang kejadiannya adalah sebelum
diharamkannya arak. Wa qad kana hadza qabla tahrimil khamr. Dalam sebuah riwayat hadis, yaitu hadis At-Tirmidzi, dijelaskan an aliyin karramallahu wajhah annahu qol sona alana Abdurrahman bin Auf ta'aman fada'ana wasaqana minal khamr. Kata Ali, suatu hari itu saya bertamu ke tempat Abdurrahman bin Auf, dijamu makanan dan minuman arak. Fa akhadatil khamr minnah. Lalu arak tadi membuat saya ini mabuk. Saya mabuk. Wa hadaratis shalah. Tiba waktunya sholat, faqaddimuni. Mereka kemudian nyuruh saya untuk jadi imam sholat. Faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Karena mabuk bacanya salah. Seharusnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Karena mabuk dia membaca la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami menyembah pada apa yang kalian sembah. Karena mabuk. Fa anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Dan setelah turun tentang keharaman arak di dalam Al-Maidah tadi itu, maka walaupun walaupun setelah minum arak itu seandainya bisa sadar, ya, karena sudah dijelaskan di Al-Maidah tadi itu, Al-Maidah ayat 90, 91 tentang keharaman arak, maka minum arak hukumnya adalah haram. Bukan dalam artian ya minum nggak apa-apa, tapi nanti kalau mau sholat ya nunggu kalau sadar dulu, bukan seperti itu. Makanya ini mansuh nasinya Al-Maidah ayat 90 91 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun, bahwa arak adalah halal. Wa in kuntum, dan jika ada kalian mardo, orang-orang yang sakit, au ala safar, atau keadaan bepergian, au ja'a, atau datang, ahadun, seorang minkum dari kalian, minal ghaid, dari BAB maupun kencing, au lamastum, atau menjimak kalian anisa kepada istri, falam tajidu, kemudian tidak mendapati kalian ma'an pada air, fatayammamu, maka tayamumlah kalian, soidan, pada debu, tayyiban, yang suci. Prakteknya famsahu, mengusapkanlah kalian, biwujuhikum, pada wajah kalian, wa itikum, dan tangan kalian. Jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam keadaan bepergian atau selesai buang air kecil atau BAB, atau selesai menjimak istrinya, begitu mau wudhu nggak ada air, atau mungkin sakit ada air tapi nggak mungkin bisa mengambil air, maka kalian silakan untuk melaksanakan tayamum. Prakteknya adalah usaplah wajah dan telapak tangan kalian. Prakteknya adalah bisa seperti ini, bismillah, bisa tiup, kemudian wajah, bismillah, wajah, setelah itu telapak tangan kanan, terus telapak tangan kiri, atau bismillah, begini boleh, nanti bismillah, seret begini, kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, baru wajah. Nah, itu praktek tayamum. Innallah, ya Allah, karena ada Allah afwan, maha pengampun, ghafurun, lagi maha pengampun. Artinya di sini Allah maha pengampun ini artinya Allah itu memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada hambanya. Sampai-sampai ketika wudhu nggak memungkinkan dengan air, maka boleh dengan tayamum. Itu sebagai bukti Allah itu maha pemaaf kepada hambanya. Alam tara, tidak akan melihat engkau Muhammad ilal ladina, kepada orang-orang utu yang telah diberi mereka nasiban,
bagian minal kitab dari kitab. Yastaruna menukarkan mereka ad-dhalalah pada kesesatan. Di mana mereka ini oleh Allah diberikan bagian dari kitab, memiliki ilmu yang begitu banyak karena mereka adalah sebagai ulama Yahudi. Tetapi mereka menukarkan sesat dengan petunjuk. Sesat dipilih, petunjuk dijauhi. Wa yuridun, dan menghendaki mereka antadillu, agar sesat kamu sekalian, as-sabila, pada jalan yang benar. Adapun mereka berbuat seperti itu, tujuannya adalah agar kalian tersesat dari jalan yang benar, sehingga kalian menjadi seperti mereka. Ya, begitu kejamnya pikiran mereka. Bahwa mereka ini memiliki banyak ilmu yang didapatkan dari kitabnya, tetapi mereka main curang. Ya. Mereka nggak jujur di dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Padahal mereka adalah ulama-ulama ahli kitab. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu, Allah itu a'lamu, lebih tahu, bi'a'daikum, pada musuh-musuh kalian. Allah lebih tahu pada musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka ini punya pikiran yang sangat jahat. Mereka menghendaki agar bagaimana kalian tersesat dari jalan yang benar, sehingga kalian bisa menjadi seperti mereka. Untuk itu, berhati-hatilah dengan mereka. Mereka adalah musuh kalian. Wakafa, dan cukup, billahi Allah, waliyan, kekasih. Wakafa, dan cukup, billahi Allah, nasiron, orang yang menolong. Artinya, kalian nggak perlu takut dengan mereka, ya, karena Allah lah sebagai kekasih kalian, dan Allah pula sebagai penolong kalian untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Minal ladzina, sebagian dari orang-orang hadu yang beragama Yahudi mereka, qaumun, itu nyimpan qaumun, minal ladzina hadu qaumun, yaitu sekelompok kaum yuharrifuna, yang merubah mereka al-kalimah, pada beberapa kalimat, an mawadhi'ih, dari beberapa tempatnya kalimat. Sebagian dari orang Yahudi, ada sekelompok kaum yang mereka ini suka merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Artinya, mereka merubah dari keaslian kitabnya. Termasuk di dalam kitabnya itu ada penjelasan tentang sifat-sifat Muhammad. Mereka tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Di dalam kitabnya juga ada penjelasan tentang hukum ranjam bagi yang zina muhson, tetapi mereka merubah, tidak menjelaskan tentang hukum-hukum tersebut. Wa yaqulun, dan berkata mereka, sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kepada Nabi, sami'na, kami mendengar, wa asaina, dan kami menentang. Ketika mereka diajak beriman, mereka mengatakan, ya, kami dengar ajakan kamu. Tapi dalam hatinya mereka mengatakan wa asaina. Atau ya mungkin mereka dengan terang-terangan mengatakan, aku dengar hai Muhammad apa yang kamu katakan, tapi aku nggak mau menjalankan apa yang kamu perintahkan. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Wasma. Mereka juga mengatakan wasma. Dengarkanlah, hai Muhammad, ucapanku dengarkan. Ghairu musma'in,
semoga tidak mendengar. Semoga engkau tidak mendengar. Wara'ina. Mereka juga mengatakan kalimat ra'ina. Mereka juga mengatakan kalimat ra'ina. Yang artinya, Muhammad, perhatikanlah kami. Layan dengan merubah bi'alsinatihim pada ucapan mereka. Watoknan dan mencela fiddin di dalam agama Islam. Mereka di hadapan Nabi mengatakan sami'na. Ketika diperintah sesuatu atau diajak untuk beriman, mereka mengatakan, ya Muhammad, kami dengar ajakan kamu, kami dengar perintah kamu, tapi kami nggak mau untuk melakukannya. Wasoina. Mereka juga mengatakan, Muhammad, apa yang saya katakan, dengarkan. Apa yang saya katakan, dengarkan. Ghairu musma'in, artinya semoga kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Ghairu musma' itu adalah sebuah kalimat doa. Dia mengatakan, isma' ma'anakul la samita. Muhammad, dengarkan apa yang aku katakan, tapi semoga kamu nggak mendengar. Kalimat ini, mereka itu menganggap Nabi ini adalah orang yang bodoh. Sampai dia itu mendoakan, semoga kamu tuli, semoga kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Mereka juga mengatakan dengan kalimat ra'ina, Muhammad, perhatikan kami. Di mana mereka ini merubah kalimat sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan mereka itu bertujuan untuk mencela agama Islam. Walau annahum, seandainya sesungguhnya mereka qalu, mengatakan sami'na, kami mendengar, watokna, dan kami taat. Kalimat wasoina diganti dengan kalimat watokna. Sami'na wasoina, kemudian wasoina diganti dengan watokna, menjadi sami'na watokna. Kami dengar dan kami taat. Wasma, dan dengarkan. Seandainya mereka mengatakan kalimat wasma saja, tanpa ghairu musma'in, Muhammad, dengarkan kata-kata saya, dengarkan ucapan saya. Wandurna, dan mereka mengatakan lafaz undurna sebagai ganti lafaz ra'ina. Lakana, niscaya menjadi apa ucapan tadi, ucapan sami'na wa ta'na, wasma' wandurna, khairon, baiklah untuk mereka, wa aqwam, dan lebih benar. Sebab seandainya mereka mau mengatakan dengan kalimat sami'na wa ta'na, wasma' wandurna, tentunya kalimat itu lebih baik bagi mereka daripada yang mereka katakan dengan kalimat sami'na wa asaina. Kemudian wasma' ghairu musma'. Kemudian mengatakan dengan lafaz ra'ina. Jadi mereka itu sebetulnya ikut-ikutan dari kebiasaan yang diucapkan oleh para sahabat kepada Nabi. Di mana ketika para sahabat mengucapkan kalimat ini kepada Rasulullah, kalimat ra'ina kepada Rasulullah, maka orang Yahudi juga memakai kalimat ra'ina, kalimat itu. Tetapi mereka mengucapkannya itu dengan pengucapan yang nggak begitu jelas. Seakan-akan
sepintas didengar itu seakan-akan mereka mengucapkan ro'ina, sebagaimana pengucapan sahabat di hadapan Nabi. Ro'ina, seakan-akan. Tapi nggak jelas. Nah, padahal yang mereka ucapkan itu bukan ro'ina, tapi ru'una. Ru'una. Sepintas kayak sama. Nah, padahal itu ru'una. Ru'una itu dalam artian kebodohan yang sangat. Ya, kebodohan yang sangat. Menganggap Muhammad orang yang sangat bodoh. Karena waktu itu, sahabat-sahabat itu menggunakan bahasa ro'ina. Nabi, mohon Nabi memperhatikan pada kami. Mohon kami diramu, diperhatikan. Menggunakan bahasa ro'ina. Nah, mereka orang Yahudi ini ikut-ikutan. Tetapi mereka punya tujuan lain. Ya, di mana mereka tujuannya adalah memang ingin untuk merubah kalimat dengan bahasa mereka, dengan ucapan mereka, dan mereka bertujuan untuk mencela agama Islam. Jadi seandainya mereka itu di hadapan Nabi pengucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kalimat wa'asaina dengan wa'ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa yang engkau perintahkan Nabi dan kami taat. Kemudian mereka mengatakan wasma. Cukup wasma. Tanpa ghairu musma. Hanya mengatakan wasma. Muhammad, dengarkan ucapan saya. Tanpa ditambahkan dengan ghairu musma. Kemudian mereka mau mengatakan unzurna, tidak dengan ro'ina. Itu akan lebih baik untuk mereka sendiri. Daripada mereka mengatakan sami'na tapi gandengannya wa'asaina. Mengatakan lafaz wasma digandengi dengan ghairu musma. Wasma Muhammad, dengarkan ucapan saya. Ghairu musma, semoga kamu enggak mendengar. Semoga kamu tuli. Mereka juga mengatakan kata-kata ro'ina, tetapi bukan ro'ina, mereka mengatakan ru'una, yang artinya adalah sebuah kebodohan yang sangat. Ini namanya pelecehan, namanya sebuah penghinaan. Walakin akan tetapi la'anahum, telah melaknati pada mereka Allah bikufrihim, sebab kufur mereka. Fala yu'minun, tidaklah beriman mereka illa qalilan, melainkan sedikit. Tetapi sebab mereka kufur kepada Allah, akhirnya mereka oleh Allah dilaknat dalam hidupnya. Tidak diberi rahmat oleh Allah dalam hidupnya. Dan mereka ini tingkat keimanannya sangat kecil sekali. Fala yu'minuna illa qalilan. Tingkat keimanannya pada Allah itu sangat kecil, sangat tipis sekali. Ada iman tapi sangat kecil, sangat tipis sekali. Karena hakikatnya ya mereka ini adalah orang kafir. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang utuh yang telah diberi mereka Alkitab kepada kitab. Orang-orang ahli kitab. Aminu, berimanlah kalian bima pada kitab nazalna yang kami turunkan. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad. Musaddiqon, di mana kitab Al-Quran itu adalah musaddiq. Musaddiq bisa bermakna menyambung atau bisa bermakna membenarkan. Musaddiqon menyambung atau membenarkan 5 pada kitab ma'akum, bersama kalian, yaitu kitab Taurat. Min qabli annat misa, sebelum merubah kami Allah atau menghapus kami Allah wujuhan pada wajah. Fanaruddaha, kemudian mengembalikan kami Allah pada wajah, ala adbariha, pada belakangnya wajah.
Aunal anahum, atau melaknati kami Allah pada mereka, kama la'anna, sebagaimana melaknati kami Allah ashabas sabat, kepada orang yang melanggar di hari Sabtu. Ashabas sabati, kepada orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Hai orang-orang ahli kitab, kalian supaya percaya pada kitab Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad. Di mana kitab Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum. Sifatnya adalah menyambung. Kitab Al-Quran itu musaddiq, menyambung pada kitab kalian. Artinya menyambung bahwa ketika hukum-hukum di dalam kitab kalian itu masih relevan, masih ada kesesuaian, kecocokan dengan Quran, maka tetap akan dipakai oleh Al-Quran. Jadi ketika hukum-hukum yang dijelaskan di dalam kitab kalian itu masih ada kecocokan dengan Quran, maka tetap akan dipakai oleh Al-Quran. Itu namanya Al-Quran menyambung. Menyambung hukum yang sudah ada di dalam kitab kalian, Taurat, ya, oleh Quran masih disambung, masih dipakai. Atau musaddiq itu adalah membenarkan. Kalau dimaknai membenarkan, artinya keberadaan Al-Quran di akhir zaman atau terutusnya Nabi Muhammad di akhir zaman itu membuktikan kebenaran penjelasan yang ada di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan bahwa di akhir zaman besok akan ada seorang utusan yang bernama Muhammad membawa kitab suci Al-Quran. Ternyata betul di akhir zaman ada utusan bernama Muhammad membawa kitab suci Al-Quran. Berarti terutusnya Nabi dan keberadaan Al-Quran itu sebagai bukti kebenaran cerita yang ada di dalam Taurat tadi itu. Itu berarti musaddiq. Silakan untuk mengimani pada Al-Quran, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Artinya sebelum terjadi di mana wajah kalian itu akan aku rubah. Di mana wajah itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Oleh Allah dibalik. Ya, dibalik. Tengkuknya ini yang ada matanya. Ya, yang ada mata bukan lagi wajah, tapi tengkuk. Tengkuknya di sini ada mata, ada hidung. Nah, sehingga ketika jalan mundur. Karena apa? Karena matanya itu di tengkuk sini atau di kepala belakang. Matanya di sini, ya jalannya ke sana. Berarti kalau jalan itu mundur, nah, seperti ini. Nah, sebelum terjadi seperti itu, kalian supaya mengimani pada Al-Quran. Atau sebelum kami melaknati kepada mereka, sebelum kami melaknati atau mengutuk pada mereka, sebagaimana kami telah melaknati atau mengutuk kepada orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 65 atau surat Al-A'raf ayat 163. Di sana dikisahkan mengenai orang-orang Yahudi yang melanggar di hari Sabtu. Yang seharusnya hari Sabtu itu hari yang agung, hari yang harus digunakan untuk lebih mengabulkan amal ibadahnya, tetapi mereka malah mencari ikan. Akibat dari situ, mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera. Emang waktu itu, sepintas cerita itu, ikan-ikan ini itu jenis ikan yang adanya di kedalaman. Ya. Ikan yang adanya di kedalaman. Nah, tapi setiap hari Sabtu ikan-ikan ini mengapung ke atas, ya, ke atas. Lalu mereka ini berkesempatan untuk
menangkap ikan-ikan ini karena memang juga mudah ditangkap. Nah, mereka lupa itu hari Sabtu, hari yang seharusnya itu untuk mengabulkan ibadah, mereka malah mencari ikan. Akhirnya mereka oleh Allah dikutuk menjadi kera. Itu mereka semua yang cari ikan itu oleh Allah dikutuk menjadi kera semuanya. Wa kana amrullahi, perkara Allah maf'ulan, dilakukan. Artinya apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah itu pasti berlaku, pasti akan dijalankan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka, bila disekutukan bihi Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni ma, pada sesuatu duna dzalika, selain demikian disekutukan, liman, bagi orang yasa'u, yang Allah mengendaki. Allah tidak mengampuni bila disekutukan, dan Allah mengampuni selain disekutukan kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya di sini ketika orang itu berbuat syirik, di satu sisi dia berbuat syirik, lalu dia seandainya ingin mentobati, di satu sisi dia ingin mentobati semua perbuatan dosanya. Mungkin pernah mencuri, dia pernah zina, membunuh orang. Dia ingin melaksanakan tobat. Walaupun dia itu ada niat tobat, tetapi kalau di satu sisi masih menjalankan perbuatan syirik, maka niat tobat ini percuma, nggak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena di satu sisi dia masih berbuat syirik. Nah, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya kalau dia itu niat tobat dan di sisi lain tidak ada amalannya syirik, maka niat tobatnya ini akan diterima oleh Allah. Ini bahayanya syirik. Ya contoh misalkan orang itu punya salah ini, ingin tobat. Tetapi di satu sisi dia itu masih meyakini tentang adanya perbintangan misalkan, ya nanti akan membawa kita gini, nasib kita gini. Nah, seandainya lalu dia itu punya niat ingin mentobati perbuatan mencurinya, perbuatan zinanya, membunuh orang, ya niat tobat ini tidak akan ada artinya karena dia masih syirik di satu sisi. Waman, dan pada siapa yusyrik, mempersekutukan dia bila kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh berbuat dia isman, dosa adiman yang besar. Alam taro, tidakkah melihat engkau Muhammad ilal ladina, kepada orang-orang yuzakkuna, yang mensucikan mereka anfusahum, pada diri mereka, menganggap dirinya itu bersih dari dosa. Artinya dia itu merasa dirinya itu orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah. Balik Allah itu yuzakki, mensucikan man, pada orang yasa'u, yang Allah kehendaki. Wala yudlamuna, dan tidak dianiaya mereka fatilan, sedikit pun. Satu fatil maksudnya sedikit pun. Kalau masalah siapakah yang bisa mensucikan seseorang, itu adalah Allah. Allah yang punya kewenangan untuk mensucikan seseorang. Dan Allah itu nggak akan mengurangi haknya manusia, ya. Sedikit pun Allah tidak mengurangi. Kalau memang baik, ya akan dibalas dengan kebaikan. Seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 18, ya. Surat Al-Baqarah ayat 80 dan ayat 111. Ya, di sana orang-orang Yahudi mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang kalimat itu seakan-akan mereka itu suci. Di antaranya mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa hibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan sebagai kekasih Allah. Nah, mereka tidak berhak untuk mengatakan demikian. Undur, melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana yaftaruna, berbuat-buat mereka Allah, pada Allah, al-kadhiba, pada dusta. Coba perhatikan mereka, ya. Bagaimana mereka itu melakukan yang namanya tazkiyatun nafsi, merasa dia adalah orang yang suci, orang yang paling taat dan paling takwa kepada Allah. Wa kafa, dan cukup bihi, berbuat
dusta tadi itu isman mubina, yaitu dosa yang nyata. Cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka, karena mereka adalah mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Alam tara, belumkah melihat engkau Muhammad ilal ladina, kepada orang-orang utuh yang telah diberi mereka nasiban bagian minal kitab, dari kitab, yu'minun, mempercayai mereka bil jibati, pada jibati. Jibati itu ya menyangkut pekerjaan-pekerjaan syirik, termasuk sihir, percaya pada suara burung, pada perdukunan, ya. Wat tauhid, dan pada tauhid. Tauhid itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah, ya, bukan Allah tapi disembah. Muhammad, bukankah kamu tahu adanya orang-orang yang mereka ini sudah diberi bagian kitab, mereka itu sudah memiliki kitab, yaitu kitab Taurat, tetapi mereka masih mempercayai pada yang namanya jibati, mempercayai namanya sihir, ya, perdukunan. Mereka juga masih menyembah pada Tuhan selain Allah. Padahal mereka itu sudah punya kitab Taurat. Bahkan wayakulun, mereka mengatakan lilladina, kepada orang-orang kafir yang kufur mereka, yaitu orang kafir Mekah. Mereka mengatakan haula, mereka itu orang kafir Mekah, ahda, lebih benar, minal ladina, daripada orang-orang amanu, yang telah beriman mereka, sabilan, jalannya. Bahkan mereka ini mengatakan, ya, kepada orang-orang kafir Mekah bahwa kalian ini sebenarnya itu lebih benar daripada Muhammad dan sahabatnya itu. Bukan Muhammad dan sahabatnya, ya kalian ini yang benar. Kalian ini yang benar. Jadi mereka mengatakan kepada orang kafir Mekah bahwa kalianlah yang lebih benar daripada Muhammad dan para sahabatnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang, la'anahum, yang telah melaknati pada mereka Allah. Mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Waman, dan barang siapa yal'an, yang melaknati Allah, falan tajida, maka tidak akan mendapati engkau Muhammad lahu, baginya, nasyiron, orang yang menolong. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, tidak diberikan rahmat oleh Allah dalam hidupnya, maka ketika dia disiksa oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan orang yang dapat menyelamatkan dia dari azab Allah. Amlahum, apakah bagi mereka ahli kitab nasibun, bagian, minal mulki, dari kerajaan. Fa'idha, ketika itu, la yu'tuna, tidak akan memberi mereka an-nasa, kepada manusia, nakiran, sedikit pun. Apakah mereka di kitab itu memiliki bagian dari kerajaan? Tidak kan? Mereka tidak sedikit pun memiliki kerajaan. Fa'idal la yu'tunan nasa nakira. Ketika mereka mempunyai kerajaan, maka mereka tidak akan memberikan sesuatunya kepada manusia, sedikit pun tidak. Artinya mereka itu sangat pelit. Sangat pelit. Seandainya mereka memiliki kerajaan, maka mereka saking pelitnya, itu nggak mau sedekah kepada manusia, sedikit pun tidak mau. Am yahsuduna, apakah dengki mereka, orang Yahudi, an-nasa, kepada manusia? Manusia ini adalah Nabi dan para sahabatnya. Alamata, sesuatu, atahum, yang telah memberi pada mereka Allah min fadlih, dari karunia Allah, dari kefadalan Allah.
Apakah mereka dengki dengan sesuatu yang Allah karuniakan kepada Muhammad dan para sahabatnya? Muhammad dikaruniai sebagai seorang nabi, sedangkan sahabat-sahabatnya oleh Allah dikaruniai dengan keimanan. Apakah mereka dengki dengan itu? Faqad ataina, sungguh telah memberikan kami Allah ala Ibrahim, pada keluarga Ibrahim. Keluarga ini ya baik memang keluarganya dan juga para pengikutnya yang ngikutin agama Ibrahim. Aku berikan Alkitab pada kitab, wal hikmah dan hikmah. Hikmah ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa atainahum, dan telah memberi kami Allah pada mereka, keluarga Ibrahim, mulkan azima, kerajaan yang besar. Artinya, kenapa orang-orang ahli kitab Yahudi dengkinya itu kok hanya kepada Muhammad? Kenapa? Dengki atas karunia yang Allah berikan kepada Muhammad berupa kenabian. Kenapa kok hanya dengki kepada Muhammad? Kenapa tidak mendengki kepada Ibrahim dan keluarganya? Di mana Ibrahim dan keluarganya, ya, termasuk Ismail, termasuk Ishak dan seterusnya, ya, keluarga Ibrahim oleh Allah juga telah diberikan kitab. Adapun yang masih keluarga Ibrahim diberikan kerajaan, ya, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Mereka ini masih keluarga Ibrahim. Di samping Daud itu diberi kitab, diberi hikmah, juga oleh Allah diberikan kerajaan. Sulaiman pun juga demikian. Di samping diberi kitab, hikmah juga diberikan kerajaan. Ya. Kenapa mereka tidak mendengki pada mereka itu? Ya. Kenapa orang Yahudi tidak mendengki pada mereka? Kenapa mendengki kok khusus pada Muhammad? Kenapa? Toh sama-sama diberikan karunia oleh Allah. Ya, bahkan yang namanya Daud, Sulaiman itu diberi kerajaan oleh Allah. Ya, kenapa tidak mereka dengki? Kenapa kok hanya Muhammad? Ada apa? Nah ini, ada apa? Jadi mereka itu saking, ya, nggak senangnya dengan Nabi Muhammad sebagai Nabiullah, ya, sampai hal-hal seperti itu mereka dengki. Faminhum, sebagian dari mereka, man, orang, amanah yang telah beriman dia pada Al-Quran. Waminhum, dan sebagian mereka, man, orang, sadda, yang mencegah dia anhu, dari Al-Quran. Sebagian orang ahli kitab itu ada yang mempercayai pada Quran. Mereka percaya karena mereka ini orang-orang yang waktu itu mengimani pada kitabnya, sehingga mereka juga mau mengimani pada Al-Quran. Tapi sebagian yang lain ada yang mencegah manusia untuk mengimani Quran. Ketika ada orang mau mengimani Quran, itu dicegah, dihalang-halangi. Ada yang seperti itu. Itu pun juga karena mereka itu dengki kepada Muhammad. Waqafa, dan cukup bijahannam, neraka jahanam, sa'iron, yaitu membakarnya. Artinya neraka jahanam yang menyala-nyala itu adalah cukup untuk mereka. Cukup untuk mereka. Jadi sekalian, ya, ayat-ayat ini Allah menyingkap tabir bagaimana aslinya orang ahli kitab yang tidak iman itu seperti apa. Ya, sampai Allah itu membuka bagaimana pikiran mereka, bagaimana batin mereka, bagaimana hati mereka, ya, dengan orang-orang yang waktu itu sangat-sangat benci, sangat-sangat dengki.
Sampai-sampai ya kalau mereka itu bisa melakukan hal apapun agar supaya apa yang dilakukan ini bisa menghambat dakwahnya Nabi, ya akan mereka lakukan. Meskipun ya mereka sebetulnya sangat tahu tentang Muhammad itu siapa. Mereka tahu. Tetapi karena dengki, ya mereka akhirnya berbuat yang seperti itu. Dari ucapan-ucapannya, dari perlakuannya, ya, ini betul-betul ya, menunjukkan mereka itu orang yang sangat dengki kepada Nabi Muhammad. Maka sifat dengki itu akan bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang paling jahat itu bisa. Dengki itu adalah niatan-niatan untuk menghilangkan nikmat orang lain. Itu namanya dengki. Dan itu dilarang dalam agama. Iyyakum wal hasad fa innal hasada taqulun fa innal hasada taqulu hasanat kama fa innal hasada yaqulu hasanat kama taqulun nar al-hatab. Jauhi yang namanya dengki. Nah, dengki yang dimaksud di sini adalah usaha-usaha entah dengan ucapan, entah dengan perlakuan untuk menghilangkan nikmat orang lain. Ya, misalkan ada saudara kita punya usaha udah sukses, terus kita bikin fitnah-fitnah, ya. Kita bilang ke orang-orang, si Anu tuh, ya bahwa dia itu sukses itu karena apa? Dia itu misalkan bilang suka datang ke seorang dukun, ya, minta jambi-jambi dan sebagainya, atau dia itu punya tuyul macam-macam. Nah akhirnya orang percaya, orang sudah nggak mau hubungan lagi dengan saudara kita, hanya usahanya jatuh. Nah itu dengki, nggak boleh seperti itu. Yang lebih yang lebih kejam lagi itu adalah dia usaha bagaimana nikmat temannya itu bisa hilang dan nikmat itu beralih kepada dirinya. Temannya itu jatuh usahanya dan usaha itu beralih kepada dia. Itu lebih jahat lagi. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqul hasanat kama taqulun nar al-hatab. Bahwa dengki itu akan bisa menghapus amal baik. Bisa membuat amal baik ini ya, lenyap semuanya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur mereka bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, saufa nuslihim, akan memasukkan kami Allah pada mereka naron, ke dalam neraka. Orang yang kufur pada ayat Allah, namanya kufur ya perintahnya nggak dijalani, larangannya nggak dijauhi, ceritanya nggak dipercaya, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat, ketika telah hangus juluduhum, kulit mereka, badalnahum, maka menggantikan kami Allah pada mereka juludan, kulit ghairha, selain kulitnya, liyadzuku, agar dapat merasakan mereka al-adab, pada siksaan. Neraka itu saking panasnya, sampai bisa membuat ketika orang dimasukkan ke sana ini bukannya hancur jadi abu, tetapi mereka ini justru membengkak sampai kulitnya itu menjadi tebalnya itu sampai dengan sampai berapa diro itu, ada sampai dengan 40 diro, arbauna diroan, ketebalan kulitnya sampai dengan 40 diro. Begitu dibakar, kulit yang setebal ini itu hangus saking panasnya. Kulit tebal 4 diro, kurang lebih 20 meter tebalnya, itu bisa hangus. Begitu udah hangus, badalnahum juludan ghairaha, oleh Allah digantikan dengan kulit yang lain. Ada seorang ahli hadis namanya Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya, tundijuhum
an-nar fil yaum sab'ina alfa marrah. Di setiap hari itu kulit mereka akan dibuat hangus dengan api ini itu sebanyak 70.000 kali. Dalam sehari itu kulit ini dihanguskan itu sampai dengan 70.000 kali. Prakteknya adalah begitu hangus diganti kulit yang baru. Nanti terbakar hangus lagi diganti lagi. Itu sehari sampai dengan 70.000 kali penggantian kulit. Wah, enak dong diganti. Enak bagaimana? Ya. Walladzina, dan orang-orang amanu yang telah beriman mereka, wa aminu, dan beramal mereka aslihati pada beberapa kebaikan, sanudkhiluhum, akan memasukkan kami Allah pada mereka jannatin, ke dalam surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, sungai-sungai. Pirang dino, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Sedangkan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, di mana kondisi surga, keadaan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya di sana itu banyak bangunan-bangunan yang indah. Di bawah bangunan itu mengalir sungai-sungai, sehingga sungai tadi akan mempercantik, memperindah bangunan-bangunan dalam surga. Di dunia saja itu ketika ada sebuah kota yang di bawahnya itu ada lautnya dan sebagainya, itu akan menambah indahnya kota itu. Ya. Demikian pula di sana itu besok akan ada bangunan-bangunan, di bawahnya itu adalah mengalir sungai-sungai yang akan memperindah dan menambah cantiknya bangunan-bangunan di sana. Mereka kekal di sana. Lahum, bagi mereka, fiha, di surga, azwajun, istri-istri mutahharatun, yang disucikan. Artinya di sana itu namanya istri itu keadaannya keadaan suci. Suci dari haid, nggak pernah haid. Kemudian nggak pernah kencing, nggak pernah BAB, nggak ada namanya ingusan, belen, kemudian telinganya itu keluar cairan, nggak ada sana. Betul-betul suci, keadaannya keadaan sempurna sekali. Wa nudkhiluhum, dan akan memasukkan kami Allah pada mereka, dhillan, ke dalam naungan, dzulila, yang kekal. Mereka akan aku masukkan ke dalam naungan yang kekal. Di mana? Di surga. Surga itu namanya naungan, ya kekal. Beda lagi dengan di dunia. Namanya naungan kadang-kadang suatu ketika panas. Kadang-kadang tidak ada lagi naungan itu. Di sana namanya naungan, ya selamanya. Ada namanya pohon, ya saking rindangnya itu, orang naik kendaraan dari batang pohon sampai dengan menghabiskan rindangnya pohon ini, itu perjalanan 100 tahun, ya, itu belum bisa mencapai tempat yang panas, saking rindangnya pohon itu. Itulah keadaan surga. Betul-betul sangat indah, sangat menyenangkan sekali. Semoga kita semuanya oleh Allah dimasukkan surga Allah, selamat dari neraka Allah. Amin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan, siapa Allah, pada kamu sekalian, antu'addu, menyampaikan kamu sekalian, al-amanati, pada amanat, ila ahliha, pada ahlinya amanat. Allah perintah pada kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal ini bahwa yang dimaksud dengan adail amanah, menyampaikan amanat kepada ahlinya itu adalah umum, termasuk seseorang melaksanakan kewajiban beribadah. Itu juga namanya menyampaikan amanat pada ahlinya. Perintah Allah untuk sholat, dia melaksanakan sholat. Itu namanya menyampaikan amanat. Dilarang oleh Allah untuk melakukan sesuatu, dia menjauhi. Itu namanya menyampaikan amanat. Atau dengan sesama, dapat titipan, lalu disampaikan kepada temannya. Itu juga menyampaikan amanat. Jadi amanat itu bukan sebatas kita dapat titipan dari teman kita sampaikan, enggak itu. Termasuk saat kita itu diperintah oleh Allah, kita mau menjalankan perintahnya. Saat kita itu dilarang oleh Allah, kita mau menjauhi larangannya. Itu juga namanya menyampaikan amanat. Namanya adalah menyampaikan amanat. Wa idza hakamtum, dan ketika menghukumi kamu sekalian, bainan nasi, di antara manusia, antahkumu, supaya menghukumi kalian, bil adli, secara adil. Maksudnya, di samping Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat pada ahlinya, Allah juga memerintahkan pada kalian bahwa ketika kalian menghukumi di antara manusia, supaya menghukumi dengan seadil-adilnya. Menghukumi dengan seadil-adilnya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Meskipun ya, itu menyangkut pada dirinya sendiri, menyangkut pada keluarganya, kerabatnya. Harus adil. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Meskipun ya, masalah tadi itu menyangkut pada diri kalian, kemudian orang tua kalian maupun pada kerabat kalian, tetap harus bisa adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baiknya sesuatu, yaidukum, yang memberikan nasihat siapa Allah pada kalian, bih, dengan ma. Innallaha ni'imma yaidukum bih. Sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat yang Allah berikan kepada kalian. Sebaik-baiknya peringatan adalah peringatan yang Allah berikan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah, sami'an, maha mendengar, basiron, lagi maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian, Allah, kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasulah, kepada utusan Allah. Ar-rasulah itu sama dengan rasulahu, karena lam ta'rif pada ar-rasul itu sebagai gantinya hak domir. Ar-rasul sama dengan rasulahu. Watu, dan taatlah kalian ar-rasulah, kepada utusan Allah. Wa ulil amri, dan kepada orang-orang yang mempunyai urusan atau perkara, minkum, dari golongan kamu sekalian. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Ulil amri ini ya yang meliputi ulama, juga umaro, itu ulil amri. Meliputi ulama dengan umaro. Hanya kita harus tahu bagaimana praktek kerjasamanya antara ulama dan umaro. Ya, karena kalau nggak tahu praktek kerjanya ulama dengan umaro, nanti akan bisa akan bisa jadi nggak baik. Padahal sinfani min ummati idza soluha soluhan nas wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Ada dua komponen dalam agama ini, dua kelompok, di mana dua kelompok ini itu sebagai penentu.
ketika keduanya bisa bersinergi dengan baik, maka semua manusia akan bisa baik. Tapi ketika keduanya ini nggak bisa bersinergi yang baik, ya semua akan jadi nggak baik. Adalah al-ulama wal umar. Nah, kita harus tahu bahwa posisi ulama, namanya ulama, ini berarti dia bertugas untuk mendalami keilmuan, ya, memperbanyak ilmu. Nah, untuk umar ini adalah yang punya kewenangan untuk memberikan sebuah aturan atau kebijakan untuk ijtihad. Fa in tanazatum, jika berselisih kalian fi syai'in, dalam sesuatu, farudduh, maka mengembalikanlah kalian kepada syai' ilallah, pada Allah, war rasul, dan kepada utusan Allah. In kuntum, jika ada kalian, tu'minun, beriman kalian billah, pada Allah, wal yaumil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan akhir, maka ketika terjadi tanazuk dalam hal apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Zalika, demikian itu, mengembalikan sesuatu pada Allah dan Rasul, khairun, lebih baik daripada tanazuk, wa ahsanu, dan lebih baik takwilan, akibatnya akan berakibat yang baik. Demikian Bapak Ibu dan para guru kita untuk pengajian pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.